Awali pagi hari dengan bismillah. Semoga hari ini banyak kebaikan menghampiri kita. Diberikan kesehatan yang baik, kesempatan yang baik, kabar baik, rezeki terbaik, dan semua hal terbaik yang kita butuhkan. Dan semoga Allah mempermudahkan urusan kita, memperlancarkan perjalanan kita tanpa hambatan apapun. Serta semoga kita pun selalu istiqomah di jalan Allah, dan apapun yang kita dapatkan hari ini, semoga menjadi berkah. Ya Rob, lindungilah kami dan keluarga kami, serta karunikanlah kami hati yang selalu bersyukur, lisan yang selalu terjaga, hati yang selalu bersih, dan jiwa yang selalu tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel YouTube Vina Sweet. Nah, di sini saya akan sedikit sharing tentang kisah keajaiban sholawat, dan bagi teman-teman yang lagi dirundung masalah, yang lagi ada musibah maupun punya hutang ya teman-teman. Nah, di sini saat kita menjalani hidup itu tidak ada yang namanya kebetulan. Semuanya itu sudah dirancang sama Allah, sudah direncanakan sama Allah. Seandainya kita punya hutang, punya masalah, punya bla 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 bla, semuanya itu sudah diatur sama Allah ya teman-teman. Nah, maka dari itu kenapa kita dikasih akal, kita dikasih pikiran, supaya kita itu berpikir bagaimana caranya menyelesaikan masalah dengan cara mendekati Allah. Nah, kalau kita sudah mendekati Allah, biarlah Allah yang mencari jalan keluarnya, bukan kita yang mencari jalan keluar sendiri. Kalau kita mencari jalan keluar sendiri, kita akan kecapean, kita akan kesusah payahan. Kita dekati Allah, kita rubah mindset kita rubah pola pikir kita rubah omongan kita. Omongan kita dirubah menjadi lebih positif lagi, lebih baik lagi. Jangan ngeluh, jangan nyesel. Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya ya teman-teman. Kan sudah ditulis dalam Al-Quran bahwasanya Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya. Kalau kita berpikir seandainya punya hutang, dan kita yakin kalau hutang itu akan lunas, pasti Allah lunaskan semua hutang itu. Lebih baik kita cari muka sama Allah, kita mendekatkan diri pada Allah dengan cara jalur-jalur langit. Biarlah Allah yang menyelesaikan semua masalah kita. Nah, di sini saya akan menceritakan tentang kisah keajaiban jalur langit, keajaiban sholawat, keajaiban sedekah, keajaiban sholat tepat waktu, dan yang lain sebagainya. Yang mana semoga cerita ini bisa memotivasi kita semua. Kalau kita punya masalah, kita dekati Allah, kita memohon kepada Allah, kita berdoa kepada Allah, biarlah Allah yang membereskan semua permasalahan kita. Nah, di sini saya akan bacakan testimoninya. Assalamualaikum Kak Vina, saya Dwi Susanto. Sebenarnya saya malu mau berbagi cerita ini, tapi karena cerita ini menurut saya bisa memotivasi teman-teman yang lain yang lagi terlilit hutang. Nah, di sini saya akan share pengalaman cerita saya ini ke Kak Vina. Sebenarnya saya tuh sudah kirim testimoni ke Mbak Mel itu ya, Mbak Melisa Ernelia itu, cuma nggak dibaca-baca sama Mbak Melnya. Mungkin karena yang bertestimoni ke Mbak Melnya itu sudah banyak ya, dan sekarang Mbak Melnya udah nggak pakai WA lagi. Nah, di sini saya mau cerita ya Mbak ya. Saya itu punya hutang 100 juta. 100 juta itu ada di 40 hutang pinjol, 40 pinjol. Nah, di situ karena itu sebenarnya bukan dari pinjolnya yang gini, tapi karena kesalahan saya yang lupa akan Allah, lupa sama Allah. Kenapa saya melupakan Allah? Kenapa saya ninggalin Allah? Nah, disitulah saya baru tersadar. Dengan cara terlilit hutang ini, aku tersadar, benar-benar tersadar. Disinilah hidayah Allah datang kepada saya. Oh, ternyata ini toh yang bikin saya terlilit hutang. Oh, ternyata ini toh saya meninggalkan Allah, jadinya saya dililit oleh hutang.
Nah, di situ Mbak, saya mulai lagi dari bulan Oktober itu menggempur jalur langit. Saya sholat tepat waktu. Sebelum adzan 15 menit sebelum adzan saya sudah ada di tempat sholat. Saya sholat di masjid, selalu saya usahakan saya sholat di masjid tepat waktu, bahkan sebelum jam waktu sholat 15 menit sebelum adzan saya sudah ada di tempat di masjid itu Mbak. Saya sudah siap-siap, sudah ambil wudhu, sudah zikir. Nah, di situ saya melaksanakan sholat tepat waktu. Itu yang pertama, sholat tepat waktu. Nah, dan yang kedua itu saya melaksanakan seperti sholat sunnah qobliyah, sholat sunnah rawatib itu ya, sholat sunnah qobliyah, sholat sunnah ba'diyah, dan saya puasa sunnah seperti sholat tahajud. Nah, ini saya kan sholat duha kan 12 rakaat ya. Sebelum sholat duha, saya melakukan sholat taubat dulu 2 rakaat, sholat istikharah 2 rakaat, dan sholat hajat 2 rakaat, kemudian sholat duha 12 rakaat. Nah, malamnya saya membaca Kanzul Arus itu 12 kali. Setiap malam tuh saya membaca Kanzul Arus 12 kali. Nah, setelah itu saya tidur, terus malamnya saya bangun untuk sholat taubat, sholat sholat taubatnya tuh 2 rakaat ya teman-teman, dan sholat istikharahnya pun juga 2 rakaat, sholat hajat 2 rakaat, kemudian saya sholat tahajudnya itu 12 rakaat, terus saya tutup dengan sholat witir. Nah, setelah saya sholat witir, saya membaca sholawat munjiat 500 kali, kemudian saya membaca Sayyidul Istighfar 1 kali. Nah, di situ saya istiqomah. Kalau orang zaman sekarang kalau istilah pekerjaan itu konsisten ya teman-teman. Nah, saya konsisten selama 5 bulan karena saking kepinginnya saya terlepas dari jeratan hutang riba 40 pinjol itu teman-teman. Dan betapa sedihnya, betapa susahnya, betapa banyak pikiran dan beban dalam hati dan pikiran saya teman-teman. 100 juta, bayangkan kalau teman-teman ada di posisi saya. Nah, di situ setiap subuh saya melaksanakan sedekah, walaupun setidaknya 2.000 rupiah, ya minimal 1.000 rupiah kita harus ngeluarin yang namanya sedekah subuh. Karena katanya Syekh Ali Jabir itu sedekah subuh itu banyak keutamaannya. Dan kalau yang namanya sedekah itu kan Ustadz Yusuf Mansur itu UYM selalu menyarankan kalau kita pengen kaya sedekah, kalau kita pengen banyak uang sedekah. Itu saran Ustadz Yusuf Mansur atau UYM. Nah, di situ saya selalu melaksanakan rutin, kontinu atau konsisten sedekah subuh. Nah, saya kan di sini kan bekerja sebagai marketing ya, di marketing. Nah, di situ kan saya kan punya nasabah ya. Tiba-tiba di sepertiga malam tuh nelpon, WA dia kluning gitu. Padahal kan aku nggak pernah cerita ke dia, nggak pernah ngomong, nggak pernah WA, nggak pernah komunikasi sama nasabah saya. Tiba-tiba di sepertiga malam, kenapa dia tuh WA saya? Kalau bukan Allah yang menggerakkan. Subhanallah, di waktu tahajud nasabah saya tuh WA. Dia tanya ke saya, Dwi Susanto, kenapa akhir-akhir ini saya keinget kamu gitu, kata nasabah saya. Enggak kok, aku aman-aman aja, aku baik-baik aja itu. Terus keluargamu? Alhamdulillah keluargaku juga baik-baik saja, aku bilang gitu. Terus keesokan harinya teman saya, nasabah saya itu WA saya lagi, Dwi Susanto, kenapa ya akhir-akhir ini sudah 1 minggu ini aku selalu keinget dengan Dwi Susanto. Nah, disinilah dia tuh kan terus yang ngomong nanya terus ke saya. Akhirnya saya ngomong ke nasabah saya itu bahwasanya aku gini bla 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 bla, aku punya utang 100 juta yang ada di 40 pinjol dan aku curhatlah gini-gini. Nah, disitulah nasabah saya itu bilang gini, ya udah Di Susanto, kamu nggak usah bingung, nggak usah mikir, kirim nomor rekening kamu ke WA saya ini. Habis gitu saya nggak tahu beliau itu mau ngirim berapa, ternyata beliau itu ngirim uang ke saya sebanyak 30 juta. Subhanallah, aku benar-benar merasa kebantu ya teman-teman.
uang 30 juta tanpa aku harus kerja keras, tanpa harus ngeluarin keringat, tanpa harus banting tulang. Tiba-tiba Allah kasih aku rezeki lewat nasabah saya sebanyak 30 juta. Bayangkan teman-teman, itu bukan dari hasil kerja saya, tapi itu dari Allah. Karena aku deketin Allah selama 5 bulan itu teman-teman. Nah, 5 bulan itu nggak gampang ya teman-teman. Itu aku lakukan setiap hari, setiap malam. Nah, di situ aku berusaha untuk meminta maaf kepada siapapun orang-orang di sekeliling aku, termasuk keluarga aku ya. Padahal meskipun aku merasa nggak bersalah, meskipun Dwi Susanto ini nggak merasa bersalah, tapi aku harus cari muka sama Allah. Aku harus deketin Allah dengan cara cari muka pada Allah. Aku minta maaf kepada orang-orang di sekitar aku. Biasanya kan ada kan nyesel, aku lo udah berbuat gini-gini, aku udah banting tulang gini, kok masih kurang kan, kadang gitu manusia. Tapi aku udah berusaha untuk meminta maaf kepada orang-orang di sekitar aku, bahwasanya kalau aku memang salah, aku mau minta maaf supaya gak ada kerikil, gak ada yang ganjel dalam hati dan pikiran aku, untuk lurusnya, untuk mulusnya jalan rezeki masuk ke diri saya. Nah, di situ saya kan masih punya orang tua ya, masih punya bapak, punya ibu. Kemudian di situ ibu saya kan ambil wudhu, kemudian saya minta maaf sama ibu saya karena ibu saya yang sudah melahirkan saya, ibu saya yang sudah melahirkan Dwi Susanto, ibu saya yang sudah menyusui Dwi Susanto, ibu saya yang sudah melahirkan Dwi Susanto. Nah, di situ saya cuci kaki ibu saya bersihin, saya elus-elus, kemudian air cucian kaki ibu saya itu saya minum, Kak Vina, beneran ini air cucian kaki ibu saya minum, sehingga saya bisa plong, saya bisa legowo, saya bisa ikhlas, meskipun sebenarnya tuh sangat berat meminta maaf untuk kepada orang-orang di sekitar ini. Tapi karena saya mencari muka sama Allah, saya nggak punya gengsi. Nah, di situ poinnya, kita harus berani minta maaf kepada orang-orang di sekeliling kita, meskipun kita yang benar ya teman-teman. Nah, ini bukannya Dwi Susanto tuh sok-sokan gitu, enggak, tapi memang itu yang saya rasakan. Nah, di situ saya juga seneng nonton videonya Ustadz Hanan Attaqi itu, karena ceramahnya Ustadz Hanan Attaqi itu juga menyentuh hati saya. Nah, kemudian di bulan Ramadan itu sebelum Lebaran, saya dapat rezeki dari kantor berupa bonus, berupa THR, berupa insentif dan lain sebagainya, masih banyak. Dari kantor saya dapat rezeki dan bisa menutupi semua hutang saya yang kurang 70 juta itu tanpa mengurangi dari gaji saya setiap bulannya. Segini saja Kak testimoni dari saya, Dwi Susanto. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi testimoni dari Bapak Dwi Susanto ya teman-teman, yang mana beliau terlilit hutang 100 juta dan dengan jalur langit beliau bisa melunasi hutangnya 100 juta itu. Subhanallah teman-teman, beliau terinspirasi dari UYM atau Ustadz Yusuf Mansur, dari Syekh Ali Jabir. Beliau sering nonton videonya Ustadz Hanan Attaqi. Cukup segini aja ya teman-teman yang bisa saya sharing. Semoga kisah testimoni itu tadi bisa menginspirasi kita semua. Semakin banyak kita bersolawat, maka semakin banyak berkah yang kita dapat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.